mengatakan selain ada kasih, ada sukacita. Ya. Sukacita ini penting di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita mengatakan tanpa sukacita kita tidak punya kekuatan menghadapi hidup. Ya. Ada yang bilang, pendeta, bagaimana saya bersukacita kalau saya tidak punya alasan untuk bersukacita? Ya memang dunia saudara-saudara bersukacita karena ada alasan. Ya, kalau uang banyak, ya kan? Kalau lagi jalan-jalan bersukacita. Ya. Tapi kalau tidak ada uang bersukacita bagaimana, pendeta? Ya. Saudara, sukacita kita, Alkitab mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena apa artinya bersukacita dalam? Artinya saudara menghayati apa yang Tuhan lakukan bagi saudara. Khususnya apa yang Yesus lakukan bagi saudara. Ya. Mungkin engkau tidak punya uang tapi engkau punya keselamatan. Betul enggak? Ya. Hari ini engkau mungkin belum punya rumah, katakanlah mungkin masih kontrak, tapi Alkitab berkata Tuhan telah menyediakan mansion. Mansion itu apartemen atau bisa dikatakan rumah kalau biasanya orang kaya itu kalau di tempat-tempat yang indah-indah mereka bangun kayak resort. Mansion itu kayak resort, saudara-saudara. Ya. Tuhan menyediakan itu bagi saudara. Ya. Orang yang punya dunia tapi tidak punya Tuhan sama dengan tidak punya apa-apa. Ya, asalkan engkau punya Tuhan, engkau sudah punya segalanya. Artinya bersukacitalah dengan apa yang sudah Tuhan buat. Amin. Tuhan telah mati bagi saudara dan engkau telah mengalami keselamatan. Bukankah itu luar biasa? Sementara ada orang di luar sana yang terus berjalan di dalam dunia dan mereka tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan itu sendiri, walaupun mereka bergelimang harta, ya. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami, ya, betapa lebarnya, yaitu Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, 16, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Engkau perlu bersukacita, amin, karena itu kekuatan bagi setiap kita. Hari ini mungkin engkau belum mendapatkan apa yang engkau doakan. Tidak masalah. Yang penting hari ini saya punya Yesus. Itu cukup bagi saya. Ya. Dan saya percaya kalau engkau belajar bersyukur di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan apa yang engkau rindukan di dalam kehidupan saudara. Selain sukacita, apalagi Alkitab katakan damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera sangat penting. Ya. Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Di dalam dunia tidak ada damai sejahtera. Itulah sebabnya orang-orang berusaha mendapatkan itu. Orang berperang untuk damai. Betul enggak? Orang perang untuk apa? Untuk damai ya. Ya. Mereka berusaha memenangkan pertempuran agar ada kekuasaan. Kalau mereka berkuasa damai. Rusia dan Ukraina ini kan bukan berbicara, apakah bukan berbicara untuk memperebutkan kekuasaan agar damai? Ya. Karena ada ancaman-ancaman perang dingin yang harus dihindari. Ya. Dan satu bangsa merasa kalau mereka tidak bergerak sekarang juga, maka mereka akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Dan untuk saudara-saudara yang mendapatkan kedamaian batin, maka mereka melakukan perang. Para orang-orang hebat saya dengar ini ya, mereka sementara mencari kehidupan, tempat hidup lain selain bumi, karena mereka meyakini pasti di luar sana ada lagi planet yang bisa manusia tinggal. Karena mereka mulai berpikir, ya, dunia ini sudah mau kiamat katanya. Kenapa? Karena populasi semakin bertambah, manusia mengeksplor ya semua sumber daya alam. Minyak dipakai, batu bara dipakai, sumber energi semua. Dan kalau manusia semakin bertambah banyak, berarti dunia kan, bumi suatu hari nanti akan selesai. Ya makanya kan ada orang mulai ya tidak mau divaksin. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dengan adanya corona ini, karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengurangi populasi manusia agar terjadi keseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena terlalu takut kalau manusia terlalu banyak itu akan mempercepat kiamat, ya kan? Dan orang-orang pemikir pintar mereka mulai mencari, dan saya dengar katanya Mars digadang-gadang akan menjadi tempat di mana manusia itu hidup. Ya,
Mereka memikirkan itu kenapa, saudara? Karena mereka ingin mendapatkan damai sejahtera. Ya, mereka tidak ingin hidup dalam sebuah kekhawatiran, di dalam ketidakpastian. Mereka tidak mau berjalan di atas air. Mereka ingin berdiri di atas sebuah pijakan. Ya, tetapi Yesus berkata kepada kita, damai yang sesungguhnya bukan berasal dari dunia ini, karena dunia tidak bisa menawarkan kedamaian. Sampai kapanpun engkau mencarinya, maka engkau tidak akan pernah menemukannya. Engkau sama seperti seseorang yang berusaha menghilangkan dahaga dengan minum air laut. Semakin engkau meminumnya, semakin engkau akan haus. Kita sama seperti anak bungsu yang hilang, pergi merantau entah kemana hanya untuk mencari damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu ada di rumahnya sendiri. Ya, ketika dia mulai kehilangan segala sesuatu, habis harta kekayaan yang didapat dari orang tuanya, dari papanya, maka dia mulai berpikir untuk kembali ke rumah. Dan betul, dia menemukan bahwa ternyata damai sejahtera itu tidak jauh. Damai sejahtera itu ada di rumahnya. Jadi kalau hari ini engkau masih berdamai, ada damai, ada sukacita dalam dirimu, itu mujizat. Dan engkau perlu mensyukuri itu, karena tidak semua orang pada hari ini merasakan itu. Ya. Bahkan orang-orang perlu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal untuk bisa merasakan damai. Apa contohnya? Pakai narkoba. Dan mereka melakukannya, orang kaya, saudara-saudara. Ya, pakai narkoba karena mereka ingin mengejar sukacita. Engkau tidak perlu mengejar sukacita dengan pakai narkoba. Damai sejahtera pakai narkoba, betul. Engkau tinggal mengangkat tangan, menyembah Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Allah mengalir di tengah-tengah kehidupan saudara. Saya berdoa dengan penuh iman, biar mata hati setiap Bapak Ibu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga engkau menyadari sungguh bahwa hanya di dalam Kristus ada damai sejahtera. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kita pun selain merasakan damai, kita perlu bawa damai, ya. Karena kalau anak Tuhan bawa damai, kalau anak setan bawa pertikaian. Di mana-mana ada dia, di situ ada pertikaian. Kalau dia mulai nongol muncul, orang-orang mulai ngomong, tuh datang lagi dia. Itu bahaya kalau model begitu, saudara-saudara. Tapi kalau kita datang kemudian orang menyambut kita, orang senang dengan kehadiran kita. Karena ketika kita hadir, kita membawa shalom, kita membawa damai sejahtera, maka engkau disebut sebagai anak-anak Allah itu sendiri. Ya, saya berdoa biar saudara benar-benar menjadi orang-orang yang hidup di dalam damai sejahtera itu sendiri. Maka mari saudara-saudara, hiduplah dalam pertobatan, menghasilkan buah. Ada apa tadi? Damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ya. Kemudian jangan lupa saudara-saudara, ya, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Semua itu harus tinggal dalam diri semua kita, dalam diri setiap kita, agar kita mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, kita mengatakan kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau kita tidak berbuat baik, perhatikan ini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Betul enggak? Ada ayat yang mengatakan demikian kan? Ada enggak ayat mengatakan demikian? Ketika Kain punya rencana untuk membunuh adiknya, maka Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, kamu tidak menghasilkan buah, dosa sudah mengintip. Jadi ternyata kita itu menghasilkan buah bukan cuma untuk berbuat baik, tetapi supaya kita juga terhindar dari dosa. Karena kalau seorang anak Tuhan tidak hidup di dalam menghasilkan buah, maka anak Tuhan itu sudah dekat dengan sebuah kejatuhan. Ya, kita perlu berbuat baik agar kita terus terjaga di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya kalau orang itu berbuat baik, saudara-saudara, dia akan terus mengalami kemurahan Tuhan. Dia akan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia akan terus mengalami hadirat Tuhan. Ya, dia tidak gampang keluar dari kebenaran. Ya, dia tidak perlu berkutat, saudara-saudara, untuk melakukan kebenaran. Dengan sendirinya dia bisa melakukan kebenaran karena dia sementara hidup di dalam kebaikan. Ya, jadi jangan punya konsep hanya tidak melakukan apa yang jahat, tetapi punya konsep lah melakukan apa yang baik. Karena ketika engkau melakukan apa yang baik, secara otomatis engkau telah menolak apa yang jahat itu sendiri. Ini yang tidak dimengerti oleh Kain. Kain tidak mengerti ini.
bahwa ketika dia berhenti berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ketika hal ini terjadi, saudara-saudara, jangan engkau biarkan dosa itu masuk. Ya, dosa itu harus cuma di pintu. Saudara harus mengalahkan, mengusir dia. Karena kalau dosa sudah masuk ke dalam pintu, dalam rumah, ya, saudara sendiri saya mau kasih tahu yang akan mengalami kerugian. Ya. Saya kata bahwa iblis itu adalah pedagang yang sangat buruk, saudara. Dia pedagang yang sangat buruk. Alkitab mengatakan dia memperdagangkan barang dagangannya dan dia menukar barang dagangannya dengan barang kita. Dia kasih kita emas, dia kasih kita permata, tetapi yang kita kasih sama iblis adalah nyawa kita. Yesus berkata, untuk apa seseorang memperoleh segala sesuatu jika dia kehilangan nyawanya? Nyawa itu lebih berharga daripada emas dan permata. Karena Yesus mati di kayu salib bukan menebus kita dengan harta. Yesus mati di kayu salib bukan untuk menerima harta. Yesus mati di kayu salib untuk menebus jiwamu yang berharga. Di mata Allah jiwamu berharga, di mata setan jiwamu berharga. Maka setan berusaha untuk mendapatkannya dengan menukar barang dagangannya. Itu yang terjadi dengan Yudas. Yudas pada akhirnya menukar jiwanya dengan 30 keping perak. Pada saat Yudas menjual Yesus, dia bukan menjual Yesus, saudara-saudara, tapi dia menjual dirinya sendiri. Karena memang Yesus telah dinubuatkan akan dijual, kemudian disiksa, dianiaya dan mati di kayu salib. Karena itulah tujuan kedatangan Kristus. Ya, kalau Yudas tidak melakukannya, mungkin bisa dengan cara yang lain atau iblis bisa pakai cara yang lain. Tetapi celakalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas mengiyakan keinginan setan dalam hidupnya. Ketika dia menjual Yesus, dia tidak menjual Yesus, dia menjual dirinya sendiri. Maka saya mau sampaikan kepada setiap saudara pada hari ini, engkau memiliki sesuatu yang berharga yang diincar oleh setan. Maka biarkanlah yang berharga itu engkau serahkan kepada Tuhan, yakni kehidupanmu sendiri. Dan biarlah kehidupan yang kau miliki dalam Tuhan adalah kehidupan yang berbuah. Ayat yang terakhir ya, Yohanes 15. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-8. Ya, sembari saudara mendengarkan saya, saudara bisa membagikan video khotbah ini ya di akun Facebook saudara. Yohanes 15. Saya buka dulu ya. Ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Dalam hal inilah, kata Alkitab, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus mengatakan dalam hal ini Bapa dipermuliakan pada saat kita menghasilkan buah. Kalau di gereja pemimpin pujian ngomong begini, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, maka jemaat akan bertepuk tangan. Dalam benak kita, kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Ya memang tidak salah sih, Allah berhak mendapatkan tepuk tangan kita, karena dia adalah pribadi yang berbuat baik bagi kita. Tetapi kalau tepuk tangan saja tidak cukup, ya, karena kita berikan tepuk tangan bukan hanya kepada Tuhan, kepada Indonesian Idol juga tepuk tangan. Ya, karena saya punya teman, dia hobi sekali nonton Indonesian Idol dan X Factor, ya, sampai gaya para finalisnya ditiru semua, saudara-saudara, ya. Dan kita kasih tepuk tangan, ya. Jadi tepuk tangan ini tidak cukup, karena tepuk tangan bukan cuma kita berikan kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Nah, maka lebih daripada itu, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Buah, ya, supaya Tuhan itu dipermuliakan. Alkitab mengatakan kita itu dikenal orang sebagai pengikut Kristus kalau engkau hidup di dalam buah. Maka hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, karena ada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati setiap orang yang hidup di dalamnya. Amin, amin, amin.